Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penguji 1, Dr. Sandi Kosasi MMM.Com. Yang terhormat Penguji 2, Ibu Tri Widayanti ST M.Com. Serta yang saya hormati dosen pembimbing saya, Pembimbing 1, Bapak Dr. Gat Eskom M.Com. Yang saya hormati dosen pembimbing kedua saya, Bapak Irawan Windes SEMM, yang telah membimbing saya hingga tahap ini. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya saya dapat mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perancangan Point of Sale Sistem Informasi Penjualan pada Toko Harapan Jaya Putus Ibau. Perkenalkan, nama saya Aloysius Alay, NIM 2111037774, mahasiswa program studi Sistem Informasi STIMIK Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan poin-poin penting dari penelitian saya yang terbagi ke dalam 4 bab utama. Presentasi akan saya mulai dari bab 1, latar belakang. Latar belakang penelitian, poin yang pertama, Toko Harapan Jaya Putus Ibau, usaha retail kecil menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga. Transaksi masih manual menggunakan buku catatan dan kalkulator, rentan terjadi kesalahan harga, diskon, dan pajak. Di poin yang kedua, permasalahan operasional, yang dimana pengelolaan stok tidak terstruktur menyebabkan kehabisan barang populer atau penumpukan stok. Laporan penjualan kelangsungan usaha. Laporan penjualan memakan waktu lama karena dikumpulkan secara manual. Poin yang ketiga, ancaman persaingan. Antrian panjang pada jam sibuk mendorong pelanggan beralih ke kompetitor yang lebih modern, mengancam kelangsungan usaha di tengah persaingan pasar. Selanjutnya, rumusan, batasan, dan ruang lingkup. Rumusan masalah: bagaimana menghasilkan point of sale sistem penjualan pada Toko Harapan Jaya Putus Ibau. Poin yang kedua, batasan masalah. Di sini tidak membahas pembayaran kartu kredit atau transfer antar bank. Poin yang ketiga, ruang lingkup penelitian, meliputi modul manajemen inventaris (stok), proses kasir, pembuatan laporan keuangan sederhana menggunakan pemodelan SDLC dan diagram UML. Tujuan dan manfaat penelitian. Di poin yang pertama, tujuan penelitian: menghasilkan rancangan sistem informasi penjualan point of sale (POS) berbasis web yang fungsional dan terstruktur untuk mempermudah kegiatan operasional Toko Harapan Jaya Putus Ibau. Manfaat bagi penulis dan akademis: mengimplementasikan disiplin ilmu enterprise arsitektur, bisnis proses manajemen, ERP, dan pemrograman web yang diperoleh dari STIMIK Pontianak ke dalam studi kasus dunia nyata. Poin berikutnya, manfaat bagi toko dan pelanggan: mempercepat siklus penjualan, menekan potensi kesalahan manusia, merapikan data gudang, serta meminimalkan
antrian di kasir demi kenyamanan pelanggan. Landasan teori utama. Poin yang pertama, sistem informasi. Integrasi komponen hardware, software, data, prosedur, dan manusia (people) untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data menjadi informasi yang bernilai strategis. Poin yang kedua yaitu point of sale (POS). Sistem kasir modern penunjang operasional retail. Bertugas menyajikan data transaksi real-time, mengontrol stok secara akurat, dan mendeteksi pola pembelian pelanggan. Selanjutnya, perancangan sistem antarmuka dan database. Poin yang pertama, perancangan sistem menerjemahkan kebutuhan ke arsitektur sistem, desain teknis, antarmuka pengguna, keamanan data, dan validasi. Poin yang kedua, perancangan antarmuka. Integrasi UI (tata letak, warna, tipografi), dan UX (kenyamanan, kepuasan) agar sistem intuitif dan mudah digunakan. Poin yang ketiga, perancangan database. Normalisasi 1NF sampai 1NF strip 3NF menggunakan MySQL untuk menghasilkan redundansi, menjaga integrasi data, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Slide selanjutnya yaitu SDLC (System Development Lifecycle) dan framework Laravel. Poin yang pertama yaitu System Development Lifecycle. Metode pengembangan sistem terstruktur. Di antaranya ada planning, analisis, design, development, testing, deployment, dan maintenance. Poin yang kedua, framework Laravel (MVP, MVC). Yang pertama ada model, mengelola akses data, dan logika bisnis. Poin yang kedua ada view, tampilan antarmuka pengguna (blade template). Poin yang ketiga ada controller, menangani request dan responsi keunggulan. Slide berikutnya pemodelan visual UML. Poin yang pertama ada use case diagram, interaksi fungsional antara sistem dan aktor eksternal. Poin yang kedua, activity diagram, alur kerja dan urutan aktivitas pengguna. Poin yang ketiga ada